Tim gabungan temukan ladang ganja 1 hektar. Limbah sampah dikelola jadi barang bernilai. Warga lestarikan kearifan lokal. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya, Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, tim gabungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara temukan ladang ganja seluas 1,5 hektar di perbukitan Tursihite, Kabupaten Mandailing, Natal. 15.000 batang daun ganja seberat 5 ton langsung dimusnahkan. Setelah menempuh perjalanan sekitar 8 jam mendaki perbukitan Tursihite, petugas gabungan BNN Provinsi, TNI, Polri akhirnya menemukan ladang ganja seluas 1,5 hektar. Pohon ganja tersebut memiliki tinggi 150 cm. Pohon-pohon ganja ini langsung dicabut dan dimusnahkan di lokasi, beratnya mencapai 5 ton dan cukup berpotensi merusak generasi muda. Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Sumatera Utara, Kombes Pol Wadi Sakbani mengatakan pemusnahan ladang ganja ini sesuai atensi BNN dalam perang terbuka dengan jaringan narkotika di Indonesia. Ganja tersebut sudah berusia 3 bulan dan cukup besar. Kami menghimbau kepada warga masyarakat sekitar untuk tidak lagi berulang terus menanam ganja. Karena bagaimanapun ketika ini ditanam, diproduksi, itulah yang nanti menyebar di masyarakat kita, generasi muda kita. Ini yang harus kita jaga dan ini harus kita cegah. Komitmen dari narkoba. Tangkapan ini mendapat apresiasi Bupati Mandailing Natal, Saifullah Nasution. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mendukung pemberantasan segala jenis narkotika di daerahnya. Paralel dengan kegiatan ini, kami rencana akan membuka akses jalan dari Kuta Tinggi ke daerah Aiknabara, terus ke Apung Palas. Nah, harapan kami dengan adanya nanti pembukaan jalan ini, maka ruang yang tadi digunakan untuk menanam tanaman ganja ini akan terbuka sehingga menyulitkan mereka untuk melakukan tanaman. Usai memusnahkan ladang ganja, BNN Provinsi Sumatera Utara membawa sampel sebanyak 36 batang pohon ganja sebagai barang bukti. Dalam operasi ini, petugas tidak menemukan para petani ganja di lokasi. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Saudara, Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap 2 kapal ikan berbendera Malaysia yang mencuri ikan di perairan Selat Malaka. 7 pelaku yang merupakan warga negara Indonesia ditangkap. Visual yang Anda saksikan ini merupakan detik-detik saat petugas mengamankan 2 kapal asing berbendera Malaysia yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Selat Malaka pada Senin lalu. Kedua kapal asing berbendera Malaysia ini diketahui tidak memiliki dokumen perizinan dan menggunakan alat tangkap trawl yang dilarang oleh pemerintah Indonesia. 7 awak kapal ikan yang merupakan warga negara Indonesia asal Tanjung Balai diamankan. Berikut barang bukti 2 kapal ikan, sejumlah alat navigasi dan ikan hasil tangkapan. Ini ada modus baru nih. Dia menggunakan ABK Indonesia, semuanya orang Indonesia, ya kan? Jadi kapalnya kapal dari negara sebelah, tapi orangnya orang Indonesia. Modus ini yang mungkin harus kita berikan pembelajaran nelayan-nelayan kita. Janganlah ikut membantu illegal fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal asing tersebut. Awak kapal tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.
Saudara, petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan terlibat aksi kejar-kejaran dengan sejumlah pelaku penyalahgunaan narkoba di bantaran rel kereta api Desa Serbajadi, Sunggal. Dalam penggerebekan ini, 6 pelaku ditangkap berikut barang bukti. Penggerebekan di kawasan yang rawan peredaran narkoba ini dilakukan usai polisi menerima laporan dari warga yang resah dengan praktik jual beli narkoba. Saat polisi datang, sejumlah pelaku penyalahgunaan narkoba berhamburan melarikan diri. Polisi menangkap 6 orang yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba. Selain mengamankan 6 orang, petugas juga menyita sejumlah barang bukti termasuk alat hisap yang di dalamnya masih terdapat sisa narkoba. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Tommy Arwan menyebut barak narkoba yang digerebek kemudian dihancurkan dan dibakar agar praktik jual beli narkoba tidak kembali dilakukan. Polisi nantinya akan mengawasi tempat ini dan akan kembali melakukan penggerebekan jika praktik serupa kembali ditemukan. Tempat ini sudah sangat meresahkan bagi masyarakat sekitar, sehingga Narkoba Polrestabes Medan langsung action untuk melakukan penggerebekan di tempat ini. Dan di tempat ini kita mengamankan beberapa orang yang terindikasi pengguna dan juga barang bukti yang kita amankan berupa bong, berupa alat hisap sabu yang sudah kita amankan. Untuk selanjutnya nanti akan kita ambil dan dalami lagi di kantor. 6 terduga pelaku narkoba yang ditangkap dalam penggerebekan kini sedang didalami keterangannya. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Limbah sampah diolah jadi produk bernilai, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, atasi persoalan 100 ton sampah di Kota Pematang Siantar. Warga dan pemerintah kelola barang bekas jadi produk bernilai tinggi. Persoalan besarnya volume sampah di Kota Pematang Siantar membuat Dinas Lingkungan Hidup setempat mengolah sampah menjadi produk bernilai. Setiap harinya jumlah volume sampah di Kota Pematang Siantar tercatat 100 ton. Kondisi ini membuat pemerintah setempat menggelar sejumlah pelatihan bersama masyarakat di Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar, Martoba. Di sini sampah daun diolah menjadi pupuk kompos, ranting pohon dijadikan arang beriket, kemudian sisa makanan serta buah menjadi larva maggot lalat hitam dan plastik dijadikan bata. Kecuali bata plastik seluruhnya diperjualbelikan. Menurut Manotra Ambarita selaku Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar, sampah yang dikelola ini mampu mempermudah masyarakat dan petani dan menjadi sumber pendapatan asli daerah PAD. Hasilnya tidak besar, yaitu 10 juta rupiah per tahunnya. Pupuk kompos yang diolah mencapai 5 ton, arang beriket 200 kg, dan maggot lalat hitam 500 kg. Olahan sampahnya pengomposan, briket arang, pembuatan paving block dari plastik, kemudian ada budidaya maggot, dan juga ada pendidikan, ruang kelas, dan juga ada pembibitan. Kalau untuk kompos itu per hari itu kita kurang lebih 1-2 ton sampah yang datang, itu dari pajak Dikora dan Pasar Horas. Selain masyarakat, kalangan mahasiswa, kader lingkungan, organisasi masyarakat, pelaku UMKM, dan ibu PKK juga menjadikan tempat ini sebagai wadah pelatihan pengelolaan sampah. Armendo Sinaga, Kompas TV, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Saudara, terdorong rasa prihatin dengan pendidikan anak-anak pesisir, sekelompok mahasiswa dan pelajar membuka sanggar rumah edukasi di Desa Bagan Percut, Kabupaten Deli Serdang. Di sini, anak-anak putus sekolah diajarkan membaca dan menulis. Sebuah bangunan terbuka tanpa dinding di Dusun 19, Desa Bagan Percut dijadikan sanggar rumah edukasi anak pesisir. Di sini, ratusan anak-anak yang mayoritas putus sekolah berkumpul untuk belajar membaca dan menulis di setiap akhir pekan.
Tidak hanya anak-anak putus sekolah, sejumlah siswa sekolah dasar yang membutuhkan pendampingan dan pembelajaran ikut menjadi peserta. Sanggar Rumah Edukasi Anak Pesisir yang dibangun pada Juni tahun 2022 berawal dari keprihatinan sejumlah relawan yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar melihat banyaknya anak-anak di pesisir yang minim literasi. Untuk semakin menarik minat anak-anak, sesekali para relawan mengajak anak-anak untuk berdiskusi atau belajar membaca di atas kapal milik nelayan. Tujuannya untuk meningkatkan literasi dan minat baca untuk anak-anak pesisir, karena di pesisir ini masih banyak anak-anak yang tidak peduli, yang masih kurang untuk membaca dan literasinya sangat rendah, sehingga mereka lebih memilih untuk bekerja atau mencari ikan daripada membaca atau belajar. Warga di sekitar Sanggar Rumah Edukasi Anak Pesisir mengaku sangat terbantu dalam meningkatkan kemampuan pendidikan anak-anaknya. Beberapa anak didik di Sanggar Rumah Anak Pesisir ini bahkan mampu meraih prestasi membanggakan di sekolah. Perubahannya anak ini asal mau belajar datang. Perubahannya itu aja lah. Dia mau belajar perubahannya. Oh, berarti niat belajarnya makin Ada, tinggi ya? makin tinggi belajarnya itu. Dan ibu pun ranking juga dapat Iya, juara? juara dari kelas 1 SD sampai kelas 5 SD. Alhamdulillah belajarnya makin ada sanggar ini makin maju belajarnya. Warga dan relawan berharap pemerintah dapat memberi perhatian untuk memberikan bantuan berupa buku bacaan atau fasilitas belajar mengajar. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV dari Serdang, Sumatera Utara. Saudara, lahan tak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding, Kabupaten Mandailing, Natal disulap menjadi lokasi agrowisata. Kini desa yang berada di pinggir perbukitan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, terutama di saat musim panen. Hampir setiap hari, Desa Runding di Kecamatan Panyambungan Barat, Kabupaten Mandailing, Natal dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Di desa yang terkenal dengan agrowisata buah ini, pengunjung dapat memanen aneka buah seperti buah lengkeng, rambutan, alpukat, hingga durian yang tumbuh subur di lahan-lahan milik warga di desa ini. Desa kecil di pinggiran perbukitan ini sukses menjadi tujuan agrowisata setelah salah seorang petani Azwar Pulungan mengembangkan lahan tidur milik keluarganya seluas 15 hektar menjadi kebun buah terintegrasi sejak 7 tahun lalu. Ide kreatif alumni Institut Pertanian Bogor ini menjadi inspirasi bagi warga desa lainnya untuk ikut bercocok tanam buah. Kini lahan tidak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding sudah menjadi lokasi agrowisata buah. Nah, tanaman tua, tanaman buah kita udah mulai berbuah, udah mulai berproduksi. Nah, disinilah masyarakat pada umumnya di Desa Runding ini tertarik dan menanam rata-rata menanam buah. Hampir kalau nggak salah mungkin hampir 60 hektar sekarang tanaman buah yang ada di Desa Runding. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Warga lestarikan tradisi lubuk larangan, saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syapurba, dalam Kompas Sumut. Saudara, berbekal kreativitas, seorang pemuda di Kota Medan berhasil mengolah limbah plastik menjadi aneka kerajinan yang bernilai ekonomi tinggi. Upaya ini merupakan kampanye pada masyarakat untuk peduli lingkungan. Terdorong rasa peduli untuk menjaga lingkungan, Rafiq Akbar, seorang pemuda di Kota Medan, berkreasi mengolah limbah plastik menjadi aneka produk kerajinan tangan bernilai jual tinggi, seperti jam tangan, gantungan kunci, tatakan gelas, dan kerajinan lainnya. Di tangan terampilnya, limbah plastik seperti tutup botol plastik dipotong menjadi bagian-bagian kecil sebelum diolah menjadi satu lembar papan mol plastik. Papan mol plastik inilah yang kemudian dijadikan aneka produk bernilai jual tinggi. Kini Rafiq sudah memasarkan aneka produknya ke sejumlah kota di Indonesia seperti Jakarta dan Bali.
Rafiq sendiri mengaku terdorong mengolah limbah plastik karena merasa prihatin melihat banyaknya limbah plastik yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Sebenarnya motivasi untuk membuat dari kerajinan plastik ini keprihatinan kami sebagai komunitas tentang dampak dari sampah plastik ini. Karena dampak plastik ini dampaknya itu sangat besar nih bagi lingkungan karena bisa merusak lingkungan. Nah, kami mau berpikir bagaimana caranya untuk menjadikan sampah plastik ini menjadi produk yang lebih berguna lagi. Rafiq sendiri berharap produknya mampu menjadi bagian untuk menyadarkan masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, aroma yang harum dan segar menjadi ciri khas bumbu tumis kecombrang. Selain warna merah yang menggugah selera, perpaduan sensasi pedas dan asam membuat kuliner ini digemari warga. Masih satu famili dengan jahe-jahean dengan nama Etlingera elatior atau kecombrang yang sering disebut kincung, merupakan tanaman khas dari Indonesia. Di Sumatera Utara, tanaman ini menjadi rempah-rempah tradisional dan dijadikan bumbu masakan, khususnya di Pulau Sumatera. Kuliner ini bahkan menjadi resep rahasia rumah makan. Di rumah makan Singaraga Jaya yang berlokasi di Jalan Bunga Turi, Medan Tuntungan, menjadikan tanaman kecombrang sebagai bumbu utama. Tidak ada bumbu spesial, hanya tambahan bunga kecombrang dan asam cikala yang mendominasi bumbu. Menunya adalah ayam kampung goreng, nila goreng, belut goreng, dan telur dadar. Semuanya disajikan dengan tumisan bumbu kecombrang dan asam cikala. Bunga kecombrang, asam cikala, batang serai, dan daun bawang yang telah dipotong-potong ditumis bersama bumbu lain yang telah dihaluskan. Perpaduan rempah-rempah ini akan mengeluarkan aroma yang khas dan membangkitkan selera. Pengelola rumah makan Jumiati mengatakan, racikan ini dilakukannya setelah mendapat saran dari konsumennya. Semenjak bumbu kecombrang menjadi menu andalan, peminatnya pun semakin bertambah. Perpaduan rasa pedas dan sensasi yang segar dari bunga dan buah kecombrang memberikan kepuasan kepada para konsumen. Ya wangi gitu, wangi, terus itu seger aja gitu. Wangi, seger, baru apalagi kalau pakai asam cikala itu kan kayaknya asemnya buat apa ya, seger lah gitu. Setiap harinya rata-rata rumah makan yang buka dari pukul 11 pagi hingga sore hari sedikitnya mampu menjual 300 porsi. Febi Mohtar, salah seorang pengunjung, mengatakan, meski berjarak belasan kilometer, tidak mengurungkan keinginannya untuk kembali menikmati kuliner ini. Dia kincungnya itu rasa pedes-pedesnya itu ada dapat gitu. Jadi seperti masakan Karo ya gitu. Dia masuk sebenarnya ke masakan khas Karonya itu terasa kincung sama ada bumbu apa itu yang kayak untuk arsik itu. Jadi enak, seger ya, berkeringat makannya. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Lubuk Larangan merupakan sebuah kearifan lokal warga Mandailing Natal, Sumatera Utara. Selain menjaga ekosistem alam, warga juga melestarikan kehidupan ikan di sungai. Salah satu kearifan lokal yang masih dipertahankan warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara adalah Lubuk Larangan. Lubuk Larangan ini merupakan kegiatan warga menjaga ekosistem alam, termasuk diantaranya melestarikan sumber daya berbagai jenis ikan di Lubuk Larangan, Desa Tambangan Jahe, Mandailing Natal. Di sini berbagai jenis ikan seperti ikan lele, nila, mas, dan jurung hidup bebas dan masih terjaga kelestariannya. Di sungai ini juga ikan-ikan dapat berkembang biak dan menyebar ke beberapa sungai di wilayah ini. Ikannya ini dulunya bukan ikan jurung, akan tetapi ikannya ini ikan mas sama ikan nila. Terus yang sekarang ini ikan jurung ini naik dari Sungai Batanggadis menuju ke hulu. Jadi disinilah bermuaranya dia jadinya kan, di bawah jembatan Lubuk Larangan Tambangan Jahe ini. Jadi seterusnya yang mana
yang di ini kan lokasinya ini aik tambangan, yang di hulunya Sungai Batanggadis. Aik tambangan ini lubuk larangan juga dibuat, namun inilah pusatnya salah satunya yang bermuara ikan di Desa Tambangan ini. Inilah. Di beberapa lubuk larangan juga dibuka setiap tahunnya, menangkap menggunakan jaring atau jala. Uang dari hasil penjualan tiket nantinya disumbangkan untuk pembangunan desa dan anak yatim. Hairul Bazar, Kompas TV, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.